Siap. Gerak. Kencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor APP. Siap. Lanjutkan. Pada pembina APP. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Ya, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari. Dan pada hari ini kita patroli kawasan lingkungan dan perlindungan masyarakat di daerah Pontianak Kota, yaitu di Kelurahan Mariana dan Kelurahan Tengah. Insyaallah kita bisa dapat kedua-duanya nanti pada saat kita di lapangan. Dan sebelum, mudah-mudahan kita tetap aman, lancar ya, dan sampai ke tujuan. Kemudian hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Pak Briker, ada tambahan? Sedikit, jadi mungkin pertanyaan diarahkan ke termasuk konselor kita untuk kebutuhan tentang persiapan menghadapi pemilu. Itu saja. Ya, barisan dapat disiapkan. Siap. Gerak. Sebelum melangkah untuk patroli, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Pada Komandan APP. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan. Di sini dalam rangka pertama Gunung Parikuni setelah gitu kan, bersama dari pemerintah. Kemudian yang kedua, kami juga menjalankan misi kami sebagai satu dari pembinaan bawah, yaitu tentang liputan linmas, perlindungan masyarakat, juga kaitannya dengan hal-hal yang akan kami juga akan tanyakan nanti, beberapa hal yang teman-teman nggak izin ya, kita silaturahmi, kita cross check data, kita udah berjalan di beberapa kelurahan. Kita bukan masalah iya dan tidaknya, yang penting sebenarnya seperti apa mungkin ke depan. Jadi gini Bu, mungkin kami ini di samping pembina Santima juga termasuk pengamanan dan pengamanan. Jadi mungkin dalam persiapan sebelum pemilu, mungkin di kelurahan juga ada beberapa persiapan lah, mungkin dari perubahan, mungkin bisa ceritakanlah seperti apa. Selain poin-poin pokok yang memang pembentukan Santima, misalnya mungkin Ibu bisa ceritakanlah sedikit tentang persiapan pemilu kita dalam menghadapi pemilu kita, termasuk jumlah TPS yang ada, termasuk jumlah tenaga Santima yang lebih bentuk apa udah pernah terstruktur atau pernah ada dulu namanya Hansip, sekarang namanya Santima, mungkin seperti itu Bu, mungkin bisa. Karena kalau kita di sini Pak TPS itu ada 24 TPS. Maaf ya, ambil kamera kamu ya, biar aman itu. 24 TPS ada kemarin baru membentukkan KPPS-nya, kan pelantikan KPPS-nya. Untuk Likmas ini kayaknya belum ada, saya belum dapat informasi tentang yang Likmasnya yang ada penambahan baru sampai ke KPPS dan KPPS cadangan. Dan semuanya cadangan itu kita ambil dari staf kita di sini 2 orang. Gitu, dilatih nggak Bu? Itu enggak. Ya, itu mungkin tugasnya pun hanya pas hari H, itu pun mungkin makanya di Kepalpol nanti. Siapa pilih itu kan dia. Ya. Ini perlu dikatakan kan karena jadi dan pokoknya ada beberapa sih memang yang, tapi sini agak kurang sih kok yang rawan banjir. Kalau banjir sih mungkin ada lagi ada di Pak. Cuma kita lagi usaha ini supaya kan ini musim hujan, nah itu yang kita bisa kepada teman ketua ada ketua TPS-nya, ketua PPS-nya untuk persiapan segala tenda atau apa gitu kan, menjaga dari hujan atau apa, atau bisa diusahakan supaya tempat-tempatnya itu kalau
bisa yang ada lokasi rumahnya lah gitu. Cuma secara ini karena saya terima kasih kemarin udah dapat tempat TPS, cuma kayaknya ada perubahan, takutnya berubah tempat atau apa, jadi sampai saat ini belum ada laporan bahwa lokasi yang beberapa tempat yang mungkin mau pindah atau enggak. Ada di tempat. Masih berencana juga kemarin mau sama Pak Babin Katimatnya mau turun, kita mau cek lokasi-lokasi, cuma tempatnya masih belum pasti, ada beberapa tempat yang masih pindah. Kita sempat turun, baru persiapan kita aja sih sampai di sini. Terkait dengan Satlimas itu, Bu, karena idealnya Satlimas itu bentuk kelurahan yang dipakai untuk selain pemilu. Untuk ada pemilu ini kan keharusan minimal 2 Satlimas bentukan, walaupun bukan dari TPS. Tapi dari 6 berapa, Bu? Dari 24. Dari 24 TPS belum terdata ya? Belum ada nih. Tapi kalau yang lebih tahu sebenarnya Kasipom, karena Kasipomnya sekretariatnya. Tadi kita juga masih membahas dengan, saya juga belum ada ketemu dengan ketua PPS-nya. Hari ini kan kita masih agak sibuk, kan kita mau Rembang, terus habis MTQ, jadi kita belum sempat bahas, baru sekretariatnya aja sih, cuma baru tadi melaporkan masalah tempat aja sih, tempat yang takut rawan banjir atau apa, karena di sini kan ibaratnya yang tempat agak rawan keamanannya tuh masih paling hanya 1-2 tempat, jadi nggak terlalu banyak. Kalau nggak salah saya ingat kemarin dapat tuh kita 3 yang agak rawan, tapi tidak rawan yang Itu rawan bencana. Rawan pencurian. Seperti itu. Tapi kita juga udah kemarin sempat ngomong dengan Pak Kapolsek juga, kan tiap hari Jumat tuh ada Jumat curhat. Nah, kita Pak Kapolsek sama RT berapa yang juga ada tempat TPS juga memang udah disediakan nanti berapa orang. Dan tinggal yang linmasnya ini yang belum memang saya belum dapat informasi nih. Mau ada pembentukan linmasnya. Ya, silakan Pak Jul. Ini mungkin Mungkin ada yang sampaikan ya. Pertanyaan. Izin Bu, berarti Satlinmas di sini secara organisasi belum adil, ya? Belum ada. Belum, berarti Bu Lurah mungkin belum tahu kali. Iya, saya di sini masih baru mau masuk 1 tahun, mau masuk ke 2 tahun kedua di sini, jadi juga belum tahu prosedurnya seperti apa yang di sini. Apakah memang biasanya kan kalau memang harus dibentuk kan ketua PPS-nya kan pasti ketemu dulu. Rencana mau tadi ngomong dengan sekretariat Senin ini, besok kita mau rapat dulu sekali membahas soal pemilu sama sebagian beberapa kegiatan nanti ini rencananya. Mungkin dapat saya barulah laporan-laporan saya dapat terima gitu. Jadi gini Bu, sharing ya Bu ya, ada Permendagri 26 tahun 2020 itu amanahnya lurah sama kades kepala desa itu dia ex officio menjadi Kasatlinmas. Jadi ada tusi pelindungan masyarakat dia di kelurahan. Tusi itu biasanya kalau di kelurahan itu dikasih pemerintahan umum gitu kan. Nah di situ dia. Jadi Bu Lurah ini selain sebagai Bu Lurah dia secara otomatis jadi Kasatlinmas. Nah, jadi di kelurahan ini memang harus membentuk yang namanya Satlinmas. Jadi bukan hanya untuk pemilu ya dia. Oh, hanya juga untuk yang semua kegiatan lain. Iya, di berkelanjutan. Jadi Satlinmas ini tupoksinya banyak Bu. Paling enggak yang secara umum dia itu yang pertama menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat. Itu tugas pertama, itu yang umum lah. Jadi Satlinmas ini nanti dia kolaborasi dengan Babinsa, Babinkantikmas, gitu kan. Mungkin tugas yang keduanya itu dia bantu bencana kalau ada bencana. Nah, salah satu lagi ada tugasnya itu bantu pemilu, makanya di pemilu itu amanah Permendagri juga Bu, udah lama malahan Permendagri 9 2010 bahwa setiap yang mengamankan TPS itu anggota Satlinmas tuh, makanya dicari 2 orang anggota Satlinmas per setiap TPS. Nah, itu amanahnya. Jadi kalau di Linmas di kelurahan ini sudah terorganisir Satlinmasnya, sebenarnya KPU langsungnya koordinasi sama kelurahan, tak perlu dia rekrut lagi. Nah, kalau ini kan ini
ini, dan sebenarnya itu amanah Permendagri karena Satlinmas ini ujung tombak apa ya, pemerintah yang sipil lah. Kayak apa lingkupnya gitu lah ya. Iya, ujung tombaknya lah. Kayak misalnya kalau TNI itu kan punya Babinsa, kalau Polri punya Babin Kamtipmas kan. Nah, kalau kita di pemerintah itu punya namanya Satlinmas, kalau dulu namanya Hansip. Gitu. Jadi memang harus dibentuk, Bu. Itu lewat Lurah ini berarti ini hanya sama SP Katipomnya Lurah sama Babinsa Kamtipmas saja. Jadi nanti gini, atau kita merekrut Kak, orang lagi. dia rekrut orang, Bu. Rekrut orang. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika membentuk itu anggarannya dari mana? Nah, itu. Ya kan, duitnya Untuk paling enggak untuk operasional mereka operasionalnya dari mana? Ya kan, pertanyaan seperti itu. Nah, Satlinmas ini, Bu, Hansip ini, Bu, sifatnya sukarela. Nah, karena dia sifatnya sukarela, dia bukan profesi. Sama kayak misalnya mungkin di RT-RT, biasa pengamatan kami kita di RT-RT itu ada yang bagian keamanannya kan, Bu. Iya. Itulah yang kita SK-kan jadi anggota Satlinmas. Bisa. Mungkin di sini ada namanya nanti relawan, misalnya damkar. Ada enggak, Bu, di sini damkar? Tidak ada. Atau misalnya biasa di daerah-daerah itu yang suka siskamling atau penjaga malam di sini atau apa. Nah, itulah yang kita SK-kan sebagai anggota Satlinmas. Kalau mereka kita SK-kan secara resmi, nanti Kasipom itu sebagai pelaksana harian, nanti pelaksana harian itu. Nah, Kasipom nanti bisa koordinir mereka nih. Nah, terus gaji mereka gimana ya misalnya gitu. Nah, mereka karena tadi sukarela, dia tak dapat gaji bulanan kayak kita nih. Kalau kita PNS kan profesi kita, ASN bukan. Nah, kalau mereka boleh jadi hari-harinya mereka mungkin ada yang satpam, ada yang kerja di mana ataupun PNS sekalipun gitu kan. Tetapi di SK ini kita tugaskan dia sebagai Satlinmas di wilayah dia. Nah, gitu. Nah, dia pun kalau dia mau kita kasih biaya, nah dia boleh kita kasihkan namanya biaya operasional, Bu. Biaya operasional itu pada saat mereka yang ngerjakan pekerjaan. Tapi siapa yang bisa ngasihkan itu? Siapa aja? Misalnya kayak gini, saat dalam waktu mendekat ini yang perlu anggota Satlinmas kita, karena 2 orang tadi amanah Permendagri, KPU. Nanti yang kasih biaya operasional mereka, ya KPU. Tapi untuk memberi mereka biaya operasional, sudah sewajibnya mereka terdaftar kan sebagai anggota Satlinmas. Kalau dia tak punya SK, nanti dasar hukumnya kita nggak bayar dia gimana? Nah, gitu. Itu juga misalnya kami di provinsi ini punya kegiatan yang memerlukan Satlinmas yang ada di Kelurahan Tengah. Misalnya Tangade, misalnya banjir lah di situ. Kan mungkin karena di sini ada Satlinmasnya yang aktif, kami berdayakan untuk bantu banjir di daerah mana kayak gitu. Biaya operasional dari mana? Bisa juga dari kami, bisa juga dari Satpol PP Kota gitu. Bisa dari mana-mana. Karena dia sifatnya nanti dikasih biaya operasional. Itu bukan kita kasih gaji bulanan kayak ketika dia di SK-kan, dia dikasih gaji bulanan, amanah Permendagri-nya kayak gitu. Kadang kalau warga di sini, Pak, kalau udah ada SK merasa pasti menuntut itu. Nah, pasti tetap iya. menuntut dia. Udah pasti. Jadi gini, kalaupun warga menuntut itu seperti apa? Pada saat pembentukan, kami ini kan Satgas Linmas Provinsi, Bu. Nah, Ibu boleh kan kita dekat, undang ya kami, Bu, untuk saat sebelum pembentukan ini untuk menjelaskan itu kepada warga. Nah, biar warganya kalau misalnya dengar dari kelurahan kan mungkin mereka tak percaya nih. Nah, kalau kami Satgas Linmas Provinsi misalnya ini kan yang ngasih penjelasan atau apa, karena salah satu tugas kami di provinsi juga ngasih pembinaan nih supaya Linmas ini bisa paham dia. Itu sama kalau kami ke desa-desa kan gitu juga. Nah, desa malahan bisa lebih kreatif deh. Karena dia ada dana desa kan, Bu, lebih fleksibel ya. Ataupun misalnya di kelurahan ini pas kebetulan di bidang pemerintahannya atau pemberdayaan di seksi pemberdayaan masyarakatnya ada kegiatan yang misalnya memerlukan pengamanan Satlinmas gitu kan, bisa kita berdayakan kasih biaya operasional, uang transport ke atau apa. Atau misalnya di suatu wilayah mereka gitu kan ada yang ngadakan hajatan atau apa segala, kan perlu tenaga itu untuk pengamanan apa segala, jangan gunakan orang luar atau apa, gunakan ya Satlinmas.
yang ngasih di operasional siapa yang punya hajatan. Nah, karena sifatnya Satlinmas ini sukarela, berarti ya kayak macam kita gotong royong lah gitu. Nah, mungkin Itu nanti berapa orang tuh kalau untuk di kelurahan? Hanya 2 atau boleh lebih? Silakan Bang Herinya jawab. Jadi kalau tahap awal ini Bu, itu memang diusahakan mencukupi jumlah pengamanan untuk TPS. Untuk TPS? Jadi misalnya Satu jumlah TPS, TPS 2 orang tadi. 10, berarti 20 kebutuhan 20. kita. hmm, Tapi di Permendagri nomor 10 tidak salah itu pun, jadi batasan minimal itu Satlinmas di kelurahan itu minimal 25 orang. Minimal. Menurut tadi Pak tadi mau ngobrol-ngobrol dengan Katipemnya. Kita gimana kalau inovasi ke depannya itu kami mau bentuk kayak waktu kemarin saya di Batu Darat, Pak membentuk kelompok masyarakat peduli bencana. Oke. Nah, rencana saya di sini mau saya bantu juga, tapi tadi baru wacana. Iya, Kita iya, mengembangkan. Setuju, itu rencana kita nanti kita bahas. Iya, Seperti iya. itu. Jadi nanti ini lah kalau ada bencana, ada pemerintah Nah, yang kalau ada bencana, Yang ada kebakaran, nah itu ketika kita sudah ada orang yang sudah terorganisir itu kita buat grup ya. Ada kebakaran sini, siapa Pak yang bisa bantu di sini? Ya, Nah, itu gitu. udah ada wacana. Saya Ah. udah pagi-pagi barusan kita ngobrol tadi. Ah. Cuman kan kita mengolah nih anggaran ini ke depan katanya nanti ada bantuan ini, kita ada pelatihan, ada apa, kita mungkin kita dari BPBD atau dari kebakaran itu udah ada rencana seperti itu. Itu Bu, kalau memang terlaksana dengan baik, insya Allah di kelurahan pun jadi warga kita pun terberdayakan Mas. Iya. Secara tidak langsung lah gitu. Semua bisa memberdayakan warga kita di sini. Nah, tanpa memikirkan misalnya harus ada gaji. Bentuknya memang relawan lah intinya, relawan. Cuman memang relawan ini diorganisir, di SK-kan supaya resmi, supaya nanti kalau ada pihak-pihak yang mau menggunakan itu tadi, kami bilang, oh dasarnya mereka mana? Oh, ada SK-nya. Nanti kalau udah ada SK-nya, nanti ada masuk deh Bu, secara resmi ada aplikasi Simdinmas. Nanti ketika sudah ada aplikasi Simdinmas, dia nanti bisa ngeprint langsung KTA-nya. Dasar-dasar itu nanti mungkin dari provinsi punya program lanjutan, misalnya kami ini kan entah bantuan seragam ke, entah kami kasih pelatihan ke, apa ke nanti kan. Nah, nanti intinya supaya karena ini nanti kan berlanjut nih, kita kan bukan pemilu jadi Bu. Nah, kita persiapan lagi pilkada nih 27 November nih. Nah, makanya kami ini datang ke Kota Pontianak nih karena memang terus terang kami melihat data nih sebelumnya Bu. Data di Kota Pontianak kok cuma 2%. Nah, artinya masih jauh dari harapan. Misalnya kalau kami bandingkan dengan Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah kan ada kelurahan juga tuh. Jadi kami jadikan barometer nih Bu, kalau Mempawah dia ada kelurahan, ada desa. Nah, dia udah 100% kayaknya ya, Pak. Nyaris. Hampir 100% deh. Gitu. Gitu. Dan memang kalau kelurahan itu, tapi hasil evaluasi juga sama nih Bu. Kami udah ke Tenggara, ke Selatan, ke kemana nih, utara, barat, apa segala, memang sepertinya semua kelurahan di Kota Pontianak ini memang belum membentuk yang namanya Satlinmas. Mungkin setelah ini kami evaluasi dan memang akan kami di provinsi ini kan cari data dulu, baru kami evaluasi ke Satpol PP Kota karena mereka sebagai pembinanya nanti. Itu. Kira-kira itulah penjelasan saya soal Satlinmas ini. Ya, Pak Heri ada pertanyaan? Mungkin Bu, Satlinmas sih selesai Bu. Nah, ini kita bicara yang umum-umum lagi Bu. Kalau di sini yang bencana yang sering terjadi itu kayak bencana alamnya, ada banjir. Banjir sih belum nyampe yang gimana. Berarti genangan air ya? Genangan air aja. Walaupun ya, kebakaran itu juga nggak terlalu. Paling ada 1-2 lah kayaknya pernah terjadi. itu kebakaran lahan atau rumah. Nggak ada rumah juga. Kalau itu berarti ya karena tadi Satlinmasnya belum ada, berarti belum pernah kita latih lah ya Bu. Iya belum. Makanya saya malah kemarin tuh walaupun di sini beda dengan daerah di sana, jadi kan rumah banyak yang padat, banyak yang itu dia. Teman-teman saya mungkin pelatihan nanti saya mau pakai malah dari PLN karena ini kan kebakaran lebih sering karena dari listrik. Seperti itu, tapi kita tetap juga makanya kayak kita membentuk orang ini
bukan karena untuk listriknya, tapi kalau ada kejadiannya terjadi. Minimal dia pada waktu ada kejadian dia tahu mau ngapain. Ya, mau ngapain, lapor kemana. Itu juga kita kalau ada anggaran kita sediakan paling enggak mereka bentuk satu kem apa gitu untuk meletakkan barang-barang aparnya apa-apa. Seperti itu. Atau paling enggak kalau misalnya kita tentang kebakaran di sini, kalau kebakaran biasanya kan orang berkumpul tuh kan. Iya. Nah, susah pula orang nak masuk Iya. kan. Kalau ada anggota itu mereka yang paling enggak gitu kan. Itu berarti Bu, kalau misalnya ada entah kebakaran hutan kebakaran rumah atau apa kejadian lah di sini. Di sini ada kayak ini Bu, tempat laporan khusus dah atau pengaduan khusus dah. Untuk info khusus. Kalau kita sini ada pejabat pengaduannya, terkalnya. Jadi kalau ada kejadian apapun, kalau warga biasanya datang lapor ke sekelnya. Tapi kalau kayak kebakaran itu biasa kita langsung turun, langsung dapat informasi dari warga salah satu atau dari RT, kita turun langsung hubungi dengan pemadam kebakarannya. Jadi tidak ada yang sekali yang laporan misalnya ada pertikaian antara warga ataupun ada permasalahan, nah itu baru ke pejabat pengaduan, baru kita teruskan, baru kita turun bersama babinsa dinas-nya. Jadi seperti itu. Kalau keamanan di sini gimana? Keamanan itu bisa Di sini sih sampai saat pernah begal sih belum ada sih, belum ada kedengaran. belum Kalau pencurian ada. pencurian ya Pak, pencurian rumah biasa. Ya, Kira-kira pun di karena ada daerahnya. RT mana RW mana tuh yang rawan tuh? Nah, biar kami patroli Bu. Satu kemarin di daerah Bibit itu ada yang karena narkoba sih. Narkoba, gimana tuh Bu? Narkoba biasa kan narkoba pemerintah. Daerah Belibis. Bibit Merdeka. Belibis yang merdeka. Itu ada tapi kemarin cuma curhat itu dari tahun lalu ada beberapa orang yang karena ya narkoba ya otomatis kan ya curilah barang-barang tetangga dekat itu, masih tahap-tahap seperti itu sih. Oke. Kalau yang mencuri sampai ada belum ada laporan tapi sama saya di sini. Nah gitu untuk kasus misalnya ini Bu, pencurian kendaraan roda 2 ataupun jambret segala macam. Kayak kemarin karena di sini ya kemarin di Pelangi itu lampunya berapa kali malah putus, kan agak rawan juga nih sebenarnya ada laporan, cuma kita tiap kita dibetulkan nanti putus lagi, jadi saya masih ini nih, cuma kok sampai yang cerita yang sampai ke begal itu sih belum ada sih. Jangan sampai. Kalau bisa tuh makanya kita cek datanya betul ini pada lagi nih ya lampunya PN Kalau rampok belum pernah Bu. rampok Belum sih ya. Bully budak besok. Hah? Bully. Buli mungkin sih ada tapi nggak terlalu banyak. Itu pun kita kemarin tawuran kayaknya belum ada juga. Belum pernah ya. Kita tahun kemarin ada kita tangkap psikolog untuk pelatihan anak-anaknya yang itu yang bagian buli nih. Dan kita tangkap daerah sini awalnya anak pembulian tentang yang narkoba. Ini rencana tahun ini mau kita kerjasama dengan BNN juga mau masuk soal narkoba. Ada beberapa tempat yang mungkin tapi agak susah sih juga sih orang-orang kalau kita panggil kan kita akan menuju narkoba kan. Itu agak susah paling kita warga kita juga pengen gimana turun nanti karena lebih ke pencegahan itu kalau narkoba ini. Misal kayak gini, balik lagi cerita Salinmas. Kalau kita punya anggota Salinmas dulu, misalnya ini kan di setiap RT lah minimal, setiap RT minimal ada satu lah bagian keamanan kayak gitu. Itu nanti bisa jadi info kita. Jadi info misalnya paling tidak ditentang misalnya kos-kosan kan yang sebagai kos-kosan ada indikasi curi, ada indikasi nengok narkoba yang budak-budak suka bolos lah apalah itu kan biasa gitu. Masuk tuh laporan kayak gitu tuh ke kami tuh. Nah, nanti ada tim khusus nanti tuh yang bagian yang kayak gitu kayak beberapa bulan yang lalu di mana tuh kafe daerah Gajah Mada tuh ada dapat sekitar 20-an orang tuh udah lulus gitu. Kayak gitulah. Itu memang ada khususnya SMA SMK lah yang jadi wewenang provinsi ini. Kita kan jaga-jaga anak kita enggak. Kemarin kalau ini sekolah sih kemarin dari tentu satu ada undang jadi minta bantu kasih tahu cara ada beberapa anak
dari warga sini melaporkan bahwa anaknya kita tuh suka nongkrong di WHH. Nah, Boleh. Kemarin saya udah bilang lapor sama Babinsa tempatnya, coba tolong cek mereka turun jam berapa, apakah jam Ya, sekolah, betul. apakah di luar jam sekolah. Nah itu hari ini kan belum ketemu dengan Babinsa tempatnya. Itu mau tempat dari udah dapat informasi itu saya bisa cek satu pas saat apel. Nah pas sekolahnya minta tolong cobalah gimana gitu. Maka kita dapat data dulu. Gitulah dia. Nah, Kalau nggak ada datanya cuma pula kita. Kita yang dapat. Jadi izin Bu, nama ibu siapa, nanti nomornya berapa, kita dapat. Nah, kalau ada ibu apa, ibu bisa mau. Jadi tim patroli kami turun nih.